Selamat pagi Bu, selamat dulu ya Bu. Perkenalkan, saya Doris sebagai konselor gizi yang akan berbagi ilmu konsultasi hari ini. Boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Jessica. Oke, baik Jessica. Kalau nama anaknya siapa Bu dan usianya sekarang berapa? Nama saya Zulek. Ada datang hari ini? Tunggu datang alhamdulillah misalnya. Wah pintar ya Bu Ada. Jadi kalau boleh tahu gimana kok kabar Anda ini? Ada aktif tapi semua dan makan itu khusus. Baik, sebenarnya saya berterima kasih untuk pada ibu karena sudah hari ini. Jadi nanti kita akan membahas sampai tentang pengalaman Anda dan bagaimana cara Anda meningkatkan gizinya Bu. Nanti saya tanya beberapa hal tentang hal personal juga, maka ibu bisa dijelaskan. Sebelumnya apakah ibu pernah mendapatkan penjelasan tentang gizi anak? Ibu pernah Bu dan saya juga berdoa. Tidak apa-apa Bu, nanti kita bahas masalah ya. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama ya Bu. Kalau boleh tahu, biasanya Anda makan apa saja ya dalam sehari? Kalau pagi sih cuma susu, terus makan siangnya sedikit dan makan malam itu kadang sering makan. Kalau seperti itu lainnya, kan tahu tempe itu bagaimana? Jarang tempe makan. Kalau biasanya itu lebih suka makan. Dia lebih suka makan makanan yang ada roti dan lain-lain. Jadi yang nah, kalau misalnya jajanan manis terus snack itu sering dikonsumsi apa juga? Hal tentang konten dan konsumsi itu bagaimana? Apakah Anda suka sayur atau sayur? Nah, kalau sayur, dia susah banget makan sayur. Jadi balik ke pertanyaan yang tadi, dan saya juga dapat frustrasi dari depan. Dan ternyata di sini memang masih di bawah standar untuk usianya. Nah, kalau itu sendiri apa yang dilakukan dari anak tersebut? Saya mengalami sesuatu. Betul Bu, jadi nafsu makan itu kan makanannya itu bisa menyebabkan berat badan anak itu sulit meningkat. Apakah sendiri khawatir dalam bersadar? Pasti saya kan harus menjadi dengan sosial. Jadi sekarang dengan khawatir, karena anak dengan sekarang biasanya itu lebih mudah terkena penyakit dengan ibadah itu bisa terhambat dan karena perkembangan belajarnya juga bisa terganggu kalau berselancar. Nah, apakah Anda sering sakit seperti tidak lambung, serius? Nah, itu juga bisa tuh berkaitan dengan daya tahan tubuh Anda yang menurut akibat keselamatan tadi yang tersebut. Nah, namun Bu, di sini ada kabar baik yang kondisi gizi kurang ini bisa diperbaiki kok kalau pola makan dan kebiasaan makan itu juga dibenahi. Kalau Anda mulai makan lebih teratur dan gizinya lengkap, biasanya berat badannya itu akan naik perlahan, jadi dia lebih aktif dan tidak gampang sakit. Menurut Ibu, makanan apa yang kira-kira mungkin disukai? Mungkin itu bersama standar bagus Bu. Jadi peneliti itu selalu bertanya sangat baik ya untuk anak. Tapi juga boleh sekali, tapi lebih baik dibanding hal-hal juga ya Bu. Nah, hal itu juga bisa dibuat sendiri. Jadi badan makan itu sudah pasti dijaminkan tuh sehat dan tidak melalui proses tersebut. Nah, nanti kita coba kayak sendiri seperti polos, ayam, gepang, kata nasi dengan telur ceplok yang dibuat dengan lemak benar. Apa Anda biasanya lebih suka makanan yang berbuat? Iya, selama ini saya lebih suka yang berbuat. Dari berarti Ibu bisa lebih sering membuat dari makanan yang
kuah seperti sop tahu atau bubur dengan lauk protein dan bahan banyak. Nah, selain lauk utama, nasi pun harus berbungkus dengan sehat. Biasanya Anda makan nasi berapa kali sehari, Bu? Saya kadang sebelum makan karena tidak betul. Oh, jadi mulai dari sini nanti bisa menambahkan ya nulis dengan apa tuh rutin untuk 2 kali sehari hari itu dilakukan ekspor dan saja sampai misalnya itu bisa hanya mau kadang mau bisa lalu bisa juga bawa susu roti itu atau biskuit dan susu juga bisa dari sini. Nah, kalau juga ada lagi protein yang tersebut di berat badannya itu bisa naik dan lebih cepat membaik. Oh gitu kan. Nah, Bu Jessica, ini selama ini apa sih harapan sulit bagi untuk memberi makan pada anak? Dia itu kalau memberi makan pada itu kamu selalu menyukai sama itu sih. Jadi kalau misalnya sedang makan itu enggak sering nonton TV atau main HP enggak? Iya biasanya sih nonton di telepon atau dan itu jalan lain. Memang banyak sih Bu anak zaman sekarang itu kalau yang di sering nonton anak tidak fokus untuk mengenali rasa lapar dan mengajari fokus doang. Nah, rata-rata ibu sama tidak kalau mulai mengurangi penggunaan gadget saat makan sedikit demi sedikit. Sebenarnya susah sih dengan menanamkan tapi dengan saya akan baik sekali ya Bu. Mungkin ada hal lain seperti waktu memasak atau dengan mungkin untuk kalau makan bisa pagi atau untuk abekan. Oke, jadi tidak harus dengan makanan yang mahal sampai tahu yang kecil dan sudah membantu menurunkan berat badan anak. Sekarang kita coba buat target kecil dulu ya. Dan itu kemana dalam desa? Cuma sih Bu, dan jalan mereka itu dari sampai Bu. Jadi targetnya itu nanti bisa dengan 3 kali dalam sehari, sehingga di 2 kali sehari dan setiap malam itu harus ada proteinnya. Nah, Bapak yakin sangat realistis karena hasil depan saya terus hari. Nah, nanti juga bisa mari dong Anda sendiri supaya lebih mudah untuk Anda berkembang aja. Kalau sudah Anda makan, jangan sampai ya Bu. Bisa coba dulu di kelas kecil terus jadi kalau terbiasa tidak makannya kayak gitu. Jadi Bu ini kita udah di counseling. Jadi sebelum kita akhiri, boleh dibilang kembali yang tersebut yang akan kita dulu. Saya pertama belajar dari aku, kemudian kasih protein serta tambah sehat dan kurangi makan segala mampu. Terus sekali ya, ini sudah memahami apa yang kita bicarakan tadi. Apa saja yang ingin ditanyakan? Misalnya harus belum nanti kita coba ulang aja ya Bu. Yang penting suasana membuatnya dan tidak bisa. Kan kalau salah kita menjual berikutnya. Oke Bu, terima kasih yang sudah menonton hari ini. Selamat mendampingi Anda untuk mengalami dan lagi. Jadi kalau ada yang menanyakan itu bisa saya. Saya dari kenal saya selalu jadi bisa menghubungi saya kalau itu saya akan menjawab. Makasih sama-sama. Sampai-sampai semua baik sehat dan